Kita punya slogan itu freezer to freezer. Jadi dari freezer distributor atau produsen masuk ke freezer Cooljack sampai ke freezer customer juga. Jadi rantai dinginnya tidak terputus. Selamat pagi IC Heroes. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Dia datang jauh-jauh dari Jakarta. Beliau merupakan salah satu pendiri dari Cooljack Indonesia. Nah, dia ini baru umur 21 tahun loh IC Heroes. Tapi dia udah buka bisnis dengan cicinya. Beliau adalah Christopher Nathanael. Selamat pagi IC Heroes. Perkenalkan nama saya Nathanael. Saya adalah salah satu founder dari Cooljack Indonesia yang bergerak di bidang pengiriman berbasis motor pendingin. Kita melayani pengiriman produk cold chain produk. Ya, salah satunya ada frozen produk atau fresh produk ataupun produk farmasi. Baik, jadi sebelum kita lanjut nih ke brandnya Cooljack sendiri, bisa dijelasin nggak sih kenapa sih tiba-tiba bela-belain gitu dari Jakarta sampai Surabaya? Untuk trip Surabaya ini saya ingin belajar dengan Pak Hermanto gimana beliau menjalani bisnis yang sangat banyak, tetapi setiap bisnisnya itu berjalan dengan baik. Jadi dari situ saya terinspirasi untuk membuat bisnis seperti beliau, seperti itu ke depannya. Baik. Oke, mungkin cukup segitu ya pengetahuan tentang company visit. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut bisa segera join IC Incubator ya, supaya bisa ikutan gitu company visit. Oke, sekarang kita balik lagi ke Cooljack sendiri. Cooljack itu apa sih? Mungkin IC Heroes ada yang belum paham gitu. Jadi Cooljack ini seperti saya bilang ini berbasis aplikasi. Jadi IC Heroes itu bisa memakai aplikasi kita di iOS atau Android. Jadi, bisa mengirim produk fresh, frozen ataupun produk farmasi atau produk yang membutuhkan suhu khusus itu. Oke, berarti dia ini berupa seperti sistem antar gitu ya? Sistem antar, ya kayak itu. Oke. Untuk sistem antarnya sendiri berarti lebih dikhususkan untuk daging, ice cream gitu ya? Produk yang membutuhkan suhu dingin atau khusus, seperti itu. Bisa tolong diceritain sedikit gimana sih tiba-tiba bisa kepikiran nih buat bikin Cooljack? Kan di Indonesia sendiri itu masih sedikit banget ya yang mempunyai sistem antar untuk barang-barang pendingin gitu, yang butuh dingin gitu. Iya, jadi sebenarnya Cooljack ini anakan perusahaan dari perusahaan inti kita yang bernama Karya Indonesia Sukses yang sudah bergerak di bidang cold chain produk selama 20 tahun. Jadi dari situ owner kami berinvent untuk membuat servis, di mana yang banyak customer kita juga mengeluh tentang pengiriman last mile cold chain delivery ini. Jadi dengan itu kami membuat Cooljack untuk membantu para usaha untuk mengirim produk mereka sampai ke end customer dengan tetap fresh dan juga segar ataupun beku, seperti itu. Baik, benar ya. Sepertinya tuh kayak banyak banget ini yang aku tuh juga pernah dengar nih dari teman-teman aku tuh, mereka tuh kalau punya produk, kalau misalnya dikirim pakai pengiriman yang biasa, pakai es batu gitu, suka leleh gitu. Nah, bisa diceritain gitu mungkin gimana sih keluh kesah yang pernah didengar sama customer sebelumnya? Kalau misalkan contoh ice cream ya, dengan pengalaman saya sendiri, saya pesan ice cream 2 jam baru sampai di rumah tuh udah meleleh. Dengan itu saya memikir dengan kita menggunakan freezer box yang suhunya itu bisa sampai minus 20 dan bisa diatur juga sesuai kebutuhan, es krim itu tidak akan meleleh sampai ke customer. Karena kita menggunakan freezer di motor kita untuk maintain suhu dinginnya itu. Oke, sebenarnya untuk freezernya sendiri nih, itu tuh ketahanan suhunya tuh sampai berapa derajat sih? Gitu? Kalau untuk freezernya itu range-nya itu dari minus 20 sampai 10 derajat. Dan untuk suhunya itu bisa disetting sesuai kebutuhan. Oke, berarti ini lebih dikhususkan untuk produk yang tidak langsung dipakai ya? Iya. Bukan fresh product. Nah, kalau untuk fresh produknya sendiri nih, gimana nih solusinya? Jadi di Cooljack ini kita ada 2 metode pengiriman. Yang satu kita menggunakan motor pendingin, yang satu lagi untuk fresh product tuh kita memakai cooler bag
namanya, dan ice gel. Jadi cooler bag dan ice gel itu kita khususkan memang untuk pengiriman fresh product yang suhunya 0 sampai 10 dan bisa maintain suhu 5 sampai 6 jam. Jadi kita punya 2 metode pengiriman. 2 metode pengiriman. Iya. Baik. Oke. Untuk dari segi pricing nih, karena setahu aku tuh kalau kirim produk yang pakai pendingin gitu kan mahal banget ya. Iya. Apalagi biasanya kalau misalnya orang tuh dalam jumlah yang kecil-kecil gitu kan kayak aduh eman banget, kayak sayang kan uangnya kalau Iya. misalnya spendnya tuh besar cuma Iya. buat dalam pengiriman gitu. Kalau dari Cooljack sendiri ada solusi nggak? Kalau dari Cooljack ini rate harganya tidak terlalu jauh dengan ojek online yang sudah ada. Oh gitu. Untuk harganya itu 2.500 per kilometer. Tetapi kita punya keuntungan, kita memakai freezer yang akan membuat produknya tetap aman sampai ke customer. Itu. Baik. Jadi ini tuh buat pembisnis yang butuh produknya untuk stay fresh, karena kan apa ya, omongan customer itu kan penting banget ya di sekarang, apalagi testimoni lah ya kan. Orang tuh zaman sekarang tuh lebih percaya sama kerabat sendiri atau teman. Jadi kalau misalnya customer kita itu mendapatkan produk yang fresh gitu kan pasti feedbacknya ke kita juga lebih cepat gitu ya. Memang kita punya tujuan itu di Cooljack itu mendapatkan customer satisfaction. Dan juga dengan menggunakan Cooljack, mengirim pakai Cooljack, customer pun akan memikir, oh perusahaan ini akan serius banget untuk menangani bisnis ini. Karena dengan sampai pengiriman ke end customer menggunakan Cooljack yang untuk pengirimannya pakai freezer gitu. Jadinya rantai dinginnya tidak terputus. Berarti freezer tuh freezer ya. Kita punya slogan itu freezer to freezer. Jadi dari freezer distributor atau produsen masuk ke freezer Cooljack sampai ke freezer customer juga. Jadi rantai dinginnya tidak terputus. Mantap. Berarti itu benar-benar nggak kena udara luar ya, benar-benar freezer. Jadi buat kalian nih pembisnis yang masih mau buka bisnis atau bahkan udah punya bisnis yang masih supaya gimana sih caranya supaya produk ini tetap fresh, nah itu bisa pakai Cooljack ya. Betul. Nah kalau dari Cooljack sendiri, kalau dari tadi itu kan kesannya kayak, wih ini bisnisnya kayak mulus-mulus aja, nggak ada rintangan gitu. Tapi kan namanya bisnis pasti up and down gitu ya. Betul. Bisa diceritain nggak sih rintangan apa aja yang udah terjadi gitu? Oke. Rintangan dan tantangan yang paling besar itu mengedukasi orang. Mengedukasi orang dengan selisih harga yang sebenarnya tidak terlalu jauh dan worth it. Gimana cara mengedukasi orang itu berpindah dari ojek online yang sudah ada ke Cooljack ini. Itu tantangan paling besar sih, edukasi orang gitu. Masyarakat ya. Lalu gimana caranya kalian berusaha untuk mengedukasi masyarakat? Kalau mengedukasi masyarakat kita mulai dari digital marketing yang kita belajar di IC Incubator juga. Aduh, berarti IC Incubator nih berdampak ya? Iya, salah satu inovasi lah. Kita belajar dari situ. Kita juga mengedukasi, nantinya kita akan membuat booth. Semisal kalau di Jakarta ada di Muara Karang atau Pluit itu, kita akan mengedukasi orang Cooljack ini apa keunggulannya, nanti lebih banyak berinteraksi sama orang. Karena kalau melalui digital itu orang hanya informasi hanya iya aja. Tetapi kalau di booth itu orang bisa bertanya-tanya lebih jelas lagi, jadi tahu betul apa itu Cooljack seperti itu. Waduh, bagus. Lalu balik lagi nih ke inkubator Idea Club gitu. Kok bisa sih join gitu? Kan maksudnya untuk bisnis sendiri sebenarnya kan udah berjalan lumayan lama ya kalau dari yang bisnis utamanya. Iya, bisnis utamanya udah berapa tahun ya? 20 sekitar 20 tahun ya. 20 tahun nih. Terus waktu buka anak cabangnya, kenapa kok baru decide untuk join Idea Club gitu? Karena saya juga baru lulus dan saya baru umur 21, di kuliah tuh nggak ada namanya yang belajar bisnis sedetail ini. Jadi buat saya pas ketika memulai bisnis baru, jadi knowledge-nya juga baru, di inkubator itu mengajarkan step-stepnya untuk memulai bisnis 7 pilar seperti itu. Jadi itu membantu saya untuk membuat structure yang bagus untuk kedepannya atau sebelum memulai bisnisnya itu. Baik, nah jadi buat IC Heroes di rumah yang masih bingung nih, wah kayaknya nih
Idea Cloud Incubator nih cuman buat pembisnis yang udah jalan, bisnisnya yang udah bertahun-tahun, yang enggak udah lama gitu, enggak. Karena Nathan di sini ya, dia tuh baru 21 tahun, bisnisnya juga baru jalan, dan dia tuh langsung decide buat join inkubatornya Idea Cloud karena ya berdampak dan membantu sekali. Dan ini tuh kan sebenarnya karena diajarinnya tuh dari awal ya? Dari awal, iya. Materinya tuh gimana sih kalau menurut kamu? Kalau materinya itu nanti akan diajarkan gimana cara visi misi dan juga bisnis model. Habis itu gimana untuk mengelola tim. Habis itu sudah mempunyai tim gimana untuk advertise, gimana membangun super team, seperti itu. Berarti benar-benar dari dasar sampai benar-benar berakhir semuanya gitu berakhir ya. Dan materinya tuh daging banget nggak sih? Yang aku setiap kali aku ketemu sama peserta inkubator ya, mereka tuh mesti bilang kayak, ya materinya tuh daging banget, meskipun cuma 3 bulan ya guys, tapi kalian itu mendapatkan informasi yang kalian tuh setara lah kalau kalian belajar 2-3 tahun gitu ya. Iya betul, karena kayak di compact gitu jadi 3 bulan, padat dan jelas gitu. Baik. Lalu untuk dari sisi materi nih, materi apa sih yang udah bisa di-apply di company Cooljack sendiri? Kalau itu kita sedang membangun super team ya. Karena kan perusahaan kami ini harus mempunyai tim yang solid untuk kedepannya berkembang. Jadi kalau bukan super team yang solid, kita susah untuk maju ke depannya. Apa yang Coach Robi atau Pak Hermanto bilang itu, tim adalah aset. Jadi ketika kita mempunyai aset yang bagus, kedepannya akan lebih bagus lagi untuk bisnis kita sendiri, seperti itu. Baik. Nah, dengerin tuh IC Heroes. Kalian kalau para pembisnis ya, namanya karyawan itu adalah aset gitu buat kalian. Jadi kalian itu harus bisa memaintain pegawai kalian dengan baik. Nah, caranya dengan kalau kalian masih bingung bisa join inkubator gitu. Baik. Lalu untuk dari sisi selain itu nih, apa sisi positif yang langsung, karena kan setahu materinya tuh langsung best practice gitu ya, langsung bisa di-apply gitu. Jadi apa yang kalau dari segi bisnisnya nih, selain internal, kalau dari eksternalnya gimana? Kalau dari eksternalnya sih itu kan di materi-materi itu ada juga yang basic. Jadi ketika kita mendapati materi itu, kita refer juga ke apa yang kita sudah buat. Apakah ini sudah cocok, apa sudah betul, atau perlu revisi lagi. Jadi seiring berjalannya waktu, kita mendapatkan konten, kita mendapati pembelajaran, kita juga refer ke kerjaan kita. Jadi kita relate apa yang perlu dibenahi, apa yang sudah bagus, seperti itu. Oke, nah IC Heroes yang di rumah masih bingung nih, boleh nih tanya-tanya ke Idea Cloud sendiri, itu bisa di DM kalau kalian masih bingung bisnis kalian nih cocok nggak sih buat join inkubator gitu. Lalu nih, kalau mau tanya Nathan, kalau dari segi ke worth it-annya atau kayak, kan karena untuk join Idea Cloud Incubator ini kan juga nggak gratis ya, perlu mengeluarkan uang gitu. Nah, kalau dari sisi worth it-nya tuh gimana sih? Bisa diceritain nggak? Kalau aku bilang sih worth it ya. Dengan kita mendapatkan pembelajaran 7 pilar bisnis itu, kita juga setiap minggunya kita akan ada sesi Q&A sama coach. Ada Coach Robi, Coach Denny, dan juga nanti ada Pak Hermanto dan Bu Belinda. Jadi dengan sesi tanya jawab itu kita bisa tanya tentang bisnis kita ke para coaches atau Pak Hermanto atau Bu Belinda itu. Jadi bisa langsung tanya langsung gitu ya, kayak misalnya perusahaan saya nih lagi ada problem nih gini. Gimana cara mengatasinya gitu bisa? Iya, bisa nanti akan dibantu. Karena banyak teman-teman peserta juga yang di-sharing oleh Pak Coach Robi atau Coach Denny, itu membantu kok. Jadi itu sangat worth it sih. Worth it-nya di situ ya? Worth it-nya sesi Q&A-nya itu. Sesi Q&A ya, baik. Kalau dari sesi Q&A nih, kalau aku dengar-dengar nih emang ini ya, maksudnya nggak dibatasi jam waktu ya? Maksudnya tunggu sampai semuanya selesai dulu pertanyaannya atau gimana? Jadi sebenarnya itu kami di batch 1 ini unik-unik orangnya. Jadi sudah dijadwalkan oleh tim Idea Cloud dari jam 7 sampai jam 9, kadang kita bisa sampai jam 10 lebih. Bisa iya jam 10 lebih, dan Coach Robi dan Coach Jenny tidak keberatan juga. Masih melayani tanya jawab, masih humble. Itu sih yang
yang menurut aku wah dari Idea Cloud ini, nggak ada toleransi waktu. Baik, jadi meladeni sampai benar-benar tuntas ya. Udah tuntas, sudah ngantuk semua, sudah capek, baru stop. Kalau di B1 kami seperti itu. Baik. Lalu nih, sebenarnya kan dari kita misalnya company saya nih ada problem gini-gini waktu di Q&A cerita, itu kan buat network juga yang maksudnya buat orang-orang lain tuh yang bisa dengar juga bisa belajar langsung ya. Oh iya, ada satu lagi. Jadi nanti kita akan diberikan waktu 30 detik untuk kita introduce kita punya company ke para peserta lain. Nah, itu salah satu. Itu sebenarnya juga bisa dijadiin networking session untuk company visit ya, Iya. supaya kayak tahu orang ini punya bisnis ini gitu. Jadi sebelum kita bertemu ini di Trip Surabaya ini kita bisa bertemu di Zoom melalui Zoom. Nanti ketemu sini baru kita ngomong lebih lanjut lagi, baru lebih enak kalau face to face ketemu seperti itu. Baik. Lalu untuk komunitasnya nih, setahu saya kan kontaknya bisa lewat Tribelio Ya, juga bisa lewat bisa Tribelio. tanya-tanya Ya. juga. Jadi di Tribelio kita dibuatkan page untuk para peserta Idea Cloud. Jadi nanti di situ kita bisa bertukar informasi atau bila ada pertanyaan juga bisa di Tribelio itu. Dan itu tidak ada batasan waktu ya. Iya, Jadi iya. meskipun inkubatornya sudah selesai, Iya. keluar masih bisa tetap tanya gitu ke Iya. Coach Robi atau ke sesama peserta inkubator Iya, gitu ya. betul. Jadi maintain-nya tuh tetap masih lengket gitu Iya. lah ya, masih bisa Nggak terputus lah. Nggak terputus. Silaturahmi yang sudah dibuat selama 3 bulan. Baik. Iya. Oke, untuk misalnya nih, IC Heroes di rumah masih ada yang bingung, bisa nggak sih kamu tuh kasih testimoni langsung nih kayak meyakinkan lah IC Heroes di rumah yang mungkin masih ragu nih, aduh kayaknya inkubator nih kemahalan, kayaknya nih nggak worth it gitu, bisa Oke. dikasih. Untuk IC Heroes kalian untuk Idea Cloud ini worth it untuk kita beli lah tanda kutip untuk kita belajar untuk kedepannya lebih bagus lagi. Dan yang paling worth it itu yang saya bilang Q&A itu. Jadi kita bisa tanya jawab ke IC Hero, ke Coach Robi atau Coach Denny. Dan nggak cuman bisnis yang sudah berjalan aja yang harus ikut Idea Cloud. Seperti saya yang baru memulai bisnis baru, itu salah satu cara yang paling pas. Jadi dengan kita memulai bisnis baru, kita belajar lagi dari step-stepnya untuk membangun bisnis sustain bisnis ke depannya. Jadi make sure that nggak mungkin salah langkah gitu ya. Betul. Karena belajar tuh nggak cuman dari satu orang aja, tapi dari berbagai macam pembisnis gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi untuk kalian IC Heroes yang masih bingung, aduh ini tuh udah bukti nyata loh, kurang apa lagi, sebelum-sebelumnya tuh mungkin bisnisnya udah jalan bertahun-tahun, ini tuh baru jalan, dia tuh udah berani join inkubator untuk memperluas pengetahuannya dalam bisnis agar nggak salah langkah. Jadi buat kalian IC Heroes di rumah yang masih bingung nih, join nggak ya, ayo buruan join sebelum kuotanya habis gitu. Oke deh. Oke, terima kasih ya Pak Nathan atas kesempatannya dan waktunya yang sudah diselenggarakan. Oke, terima kasih. Sama-sama.